Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya ya. Oke, baik, tentang periode ketiga. Nih, periode ketiga. Oke. Tahu ya, yang periode ketiga itu maksudnya apa? Jadi dalam tabel periode unsur, dia itu letaknya di baris yang ketiga kalau kita hitung dari sebelah atas. Kalau misalnya di golongan 1A itu kan ada H ya, ada hidrogen, ada litium, ada natrium. Berarti periode pertama hidrogen, periode kedua itu litium, dan periode ketiga itu natrium. Nah, jadi yang di periode ketiga di golongan 1A itu adalah logam natrium. Nah, berarti mulai dari logam natrium ke kanan, golongan 2A, golongan 3A, 4A dan seterusnya, ya. Itulah yang disebut dengan periode ketiga. Nah, seperti yang di sini tertulis ada Na, ya kan? Na di golongan pertama periode ketiga, ada Mg di sebelahnya di golongan kedua periode ketiga, kemudian ada Al, kemudian ada Si, kemudian ada fosfor, sulfur, dan juga di golongan 7A itu ada klor. Nah, jadi di sini yang mau kita bahas yaitu sifat-sifat fisis, ya, sifat fisik dan juga sifat-sifat kimia dari periode ketiga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk konfigurasi elektronnya, ya, konfigurasi elektron. Untuk konfigurasi elektron Na dengan nomor atom yang 11, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya, loh Pak, kenapa di sini ada Ne? Ne ini kan golongan 8A kan? Dia memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Jadi dia bisa sebagai patokan supaya tidak terlalu panjang kita mengkonfigurasikannya mulai dari 1A, 2A dan seterusnya. Kan gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Bisa nggak yang lain? Bisa. Golongan 8A itu apa saja? Ada helium, He, ada Ne, neon, ada Ar nanti, argon, ada krypton dan seterusnya. Jadi itu bisa digunakan sebagai patokan di awal untuk pengkonfigurasian elektron agar tidak terlalu panjang, ya. Nah, jadi Ne itu kan tadi di sini 1s2, 2s2, 2p6, ya kan? Kemudian masuklah 3s1. Kemudian di sampingnya nomor atomnya 12. Perhatikan ya, makin ke kanan kan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti nomor atomnya semakin meningkat semakin ke kanan. Berarti kan di sini hanya perbedaan di satu elektron terluarnya saja. Kalau di Na 3s1, elektron terluarnya S-nya ada S1, ya kan? Berarti terletak di golongan pertama. Kemudian Mg3s2 masuk di Al tambah golongan P, ya, atau orbital P. 3s2, 3p1, kemudian masuk ke Si 3s2, kemudian 3s2, 3p2, ya. Di sini nggak tertulis pula 3p2 ya. Kemudian ada 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, dan 3s2, 3p5. 3p5 nih ya, salah ketik deh. Nah, itulah konfigurasi elektron dari periode ketiga. Semakin ke kanan, dia akan semakin meningkat. Nah, kemudian
kalau kita tinjau dari jari-jari atomnya, ya, ini anak panahnya ke kiri, makin besar sesuai dengan arah panah. Berarti jari-jari atomnya semakin ke kiri itu semakin besar, ya. Sesuai dengan anak panahnya, jari-jari atom semakin ke kiri semakin besar. Kemudian kalau kita lihat dari keelektronegatifan, ya, kalau kemampuan suatu elektron untuk dapat eh, mengikat sebuah elektron yang lain, kan gitu ya. Karena di sini tertulis bahwa semakin ke kanan semakin besar sifat keelektronegatifannya. Iyalah benar. Kenapa? Karena kita lihat dari golongan 1 sampai golongan 7, 7A ya. 7A itu merupakan periode dengan konfigurasi elektronnya ada 7. Berarti dia kurang 1 elektron supaya genap 8. Jadi kemampuan dia untuk mengikat satu elektron itu semakin besar dibandingkan yang golongan 1A. 1A itu elektron valensinya adalah 1. Jadi dia lebih gampang untuk melepaskan dibandingkan untuk mengikat sebuah elektron. Jadi kemampuan suatu elektron untuk mengikat elektron yang lain itu disebut keelektronegatifan. Jadi semakin ke kanan, sifat keelektronegatifan akan semakin besar. Karena di golongan 1A elektron valensinya 1, dia masih melepas. Golongan 2A elektron valensinya 2, dia melepas 2. Golongan 3A dia elektron valensinya 3, berarti melepas 3. Golongan 4A dia elektron valensinya 4, bisa melepas 4 atau mengikat 4. Kemudian masuk ke golongan 5A, dia elektron valensinya 5, berarti kurang 3. Nah, dia mulai mengikat untuk mencari 3 elektron. Kemudian elektron valensi di golongan 6A itu ada 6, berarti kurang 2 elektron lagi. Dan yang terakhir, konfigurasi elektron untuk elektron valensi di golongan 7A itu adalah 1, kurang 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi semakin ke kanan, semakin besar elektron valensinya, maka akan semakin besarlah sifat keelektronegatifannya. Ya, begitu. Nah, kemudian sifat kelogaman. Ya, sifat kelogaman. Golongan 1A, 2A, dan 3A itu memiliki sifat logam. Sedangkan golongan 4 dia semilogam, dan golongan 5A, 6, dan 7A dia itu non-logam. Ya. Apa tadi golongan P? Fosfor, sulfur, dan klor. Natrium, magnesium, aluminium ini kan logam ya. Logam natrium, logam aluminium, dan logam magnesium. Silikon itu non semilogam. Ya, sifatnya hampir sama seperti logam dan juga non logam. Sedangkan fosfor, sulfur, dan klor ini merupakan non logam gas. Gas fosfor, gas sulfur, dan gas klor biasanya. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat sifat oksidator atau reduktornya. Nah, semakin ke kiri, maka sifat reduktornya semakin besar. Reduktor mengalami oksidasi, ya. Berarti sebelah kiri dia lebih mengalami oksidasi atau lebih sifatnya sebagai reduktor. Kemudian kalau yang sebelah kanan sifatnya oksidator. Zatnya mengalami reduksi. Ya. Itu untuk sifat oksidator dan juga reduktor dari periode ketiga. Kemudian sifat konduktor dan isolator. Golongan 1A, 2A, dan 3, Na, Mg, dan juga aluminium itu merupakan konduktor. Ya, sifatnya yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Sedangkan silikon, fosfor, sulfur, dan juga klor itu merupakan isolator. Kenapa ya? Karena yang namanya gas akan susah untuk menghantarkan listrik. Ya, maka dia disebut dengan isolator. Kemudian oksidasi utama. Ya.
jika dia bereaksi dengan oksigen, maka untuk Na dia akan membentuk Na2O karena Na itu kan memiliki elektron valensinya 1 dan muatannya positif 1. Jadi, jika kita reaksikan dia dengan oksigen, maka akan menghasilkan Na2O. Kemudian ada Mg. Mg2 positif dengan O2 negatif. Jika dia direaksikan akan membentuk MgO. Inilah masing-masing reaksi umum jika dia bereaksi dengan oksigen. Untuk Al2O3. Untuk silikon maka dia akan membentuk SiO2. Untuk fosfor dia membentuk P2O5. Untuk sulfur dia membentuk SO3. Dan untuk klor dia membentuk Cl2O7, ya, Cl2O7. Nah, bagaimana bentuk ikatan dari oksidasi utama itu masing-masing? Ya, jika dia berikatan dengan masing-masing oksigen, maka untuk Na, Mg dan Al itu terjadi yang disebut namanya ikatan ion. Na2O kan tadi saya sampaikan, Na positif ditambah O2 negatif akan menghasilkan Na2O. Kemudian Mg2 positif ditambah O2 negatif menghasilkan MgO. Dan yang Al3 positif ditambah O2 negatif akan menghasilkan Al2O3. Jadi ketiga unsur ini memiliki ikatan ionik. Sementara untuk SiO2, Si, fosfor, S, dan klor dia membentuk ikatan kovalen. Kita tidak bisa menentukan Si2 positif atau O2 negatif. Tidak bisa. Kenapa? Karena Si dengan O ini sama-sama non-logam. Fosfor dengan O sama-sama non-logam. S dengan O sama-sama non-logam. Cl dengan O juga sama-sama non-logam. Jadi sama-sama terdapat di golongan non-logam. Jadi biasanya kan antara non-logam itu ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Yang selanjutnya sifat oksida. Nah, sifat daripada golong periode ketiga untuk Na dan Mg memiliki sifat basa. Ya, sifat dari Na dan Mg itu basa. Sedangkan Al2O3 itu sifatnya amfoter. Nah, dan yang ke Si, fosfor dan S dan juga Cl memiliki sifat asam. Ya. Selanjutnya, jika kita tinjau dari hidroksidanya, jika masing-masing unsur-unsur tersebut bereaksi dengan ion OH negatif, maka akan terbentuklah NaOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali. Nah, kekuatan asam basanya untuk NaOH ini merupakan basa kuat. MgOH 2 kali ini basa lemah dan AlOH 3 kali ini basa lemah. Ya, makanya dia hampir bersifat amfoter. Kemudian untuk Si, P, S dan juga Cl, jika dia bereaksi dengan hidroksida, maka akan membentuk H2SiO3, asam lemah, ya. H2SiO3. Kemudian ada H3PO4, asam fosfat. Ini juga asam lemah. Kemudian ada asam sulfat H2SO4. Dia juga merupakan asam kuat. Dan yang terakhir HClO4. Ini merupakan asam kuat. Jadi untuk unsur Si, fosfor, sulfur dan juga klor itu membentuk asam jika dia bereaksi dengan hidroksida, sedangkan natrium, magnesium dan juga aluminium dia membentuk basa jika bereaksi dengan hidroksida. Kemudian jika dia bereaksi dengan klor, ya, bagaimana?
untuk Na jika bereaksi dengan klor akan membentuk NaCl. Nah, ini membentuk ikatan ion ya. Karena Na kan golongan 1A, Na positif dan Cl negatif. Sedangkan magnesium juga begitu. Mg2 positif dengan Cl negatif akan membentuk MgCl2. Ini merupakan ikatan ion. Kemudian ada Al3 positif dengan Cl negatif membentuk AlCl3. Itu juga merupakan ikatan ion. Sedangkan Si membentuk SiCl4, ya kan? Kemudian fosfor membentuk PCl5, fosfor pentaklorida. Kemudian sulfur diklorida, sedangkan Cl membentuk Cl2. Nah, untuk Si, Cl4, PCl5, SCl2 dan Cl2 ini merupakan ikatan kovalen karena sama-sama merupakan unsur yang non logam. Kemudian senyawa dengan hidrogen ya membentuk dengan ikatan hidrogen. Na dengan H membentuk ikatan ion. Sedangkan MgH2, AlH2, SiH4, pH5, H2S, HCl ini merupakan ikatan kovalen. Ya, walaupun H itu terletak di golongan 1A, tapi H itu merupakan suatu non-logam, gas hidrogen. Jadi, untuk MgH2, AlH2, SiH4, pH3, H2S, dan HCl itu membentuk ikatan kovalen. Nah, yang terakhir, bagaimana reaksi dari periode ketiga jika direaksikan dengan air? Untuk logam, ya, logam Na, Mg dan juga Al akan menghasilkan bau dan gas H2. Jika dia direaksikan dengan air akan menghasilkan sebuah aroma dan menghasilkan gas H2. Ya. Sedangkan untuk silikon dan juga fosfor tidak bersifat asam jika dia direaksikan dengan air. Ya, kalau tidak bersifat asam, apakah dia bersifat basa? Tidak. Dia lebih ke arah menuju ke netral, tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa. Sedangkan untuk sulfur dan juga klor, jika direaksikan dengan air, maka akan membentuk suatu asam. Untuk sulfur membentuk asam lemah H2S tadi ya. Sedangkan untuk klor membentuk asam kuat. Contohnya HCl. Nah, ini merupakan sifat-sifat daripada periode ketiga. Nah, kenapa apa untungnya atau apa manfaatnya? Kenapa periode ketiga itu memiliki ciri khas tersendiri? Yang pertama, periode ketiga itu memiliki nomor atom yang paling penting ya. Nomor atomnya itu yang berurutan. 11, 12, 13 sampai ke 17. Coba kalau misalnya kita melihat di periode keempat, dia terpotong sama golongan transisi atau golongan B. Ya, dia terpotong sama golongan B. Jadi nomor urutannya sudah tidak berurut lagi. Nah, bagaimana dengan golongan 1A dan 2A? Bagaimana dengan periode 1 dan periode 2? Itu tidak terlalu mencolok karena jumlah di periode pertama itu hanya 2, hidrogen dan juga helium yang memiliki sama-sama unsur-unsur sifatnya adalah gas. Begitu juga yang dengan periode kedua. Nah, sementara di periode ketiga ini sudah tergabung di dalamnya itu ada unsur-unsur logam, non-logam dan juga semi logam. Ya. Makanya dia memiliki keunikan tersendiri. Jadi
ada sifat yang sama dalam periode ketiga dan ada sifat-sifat yang semakin meningkat dalam periode ketiga. Ya. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang periode ketiga. Mudah-mudahan sedikit banyaknya paham ya. Nanti boleh kalian baca lagi di dalam e-book yang sudah eh, saya lampirkan di Google Classroom. Nah, seperti halnya yang kemarin-kemarin, saya harapkan bagi kalian yang telah menonton video pembelajaran yang saya buat ini, cobalah untuk memberikan responnya di kolom komentar. Ya, kalau kalian paham, saya sangat berharap sekali kalian mau memberikan atau mengetikkan respon atau tanggapan kalian di kolom komentar. Karena di situ saya bisa melihat apakah memang yang video yang saya buat ini kalian buka dan kalian tonton atau tidak. Ya, jadi saya besar harapan saya. Jadi jangan sampai saya sudah sia-sia membuat video ini, pembelajaran ini. Saya buat begini juga supaya kalian juga bisa mengulang-ulang pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya harapkan tanggapannya. Jika paham bilang paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh diketik di kolom komentar. Pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan nanti akan saya balas di kolom komentar. Kalau tidak bisa saya mengetikkannya, nanti akan saya chat WA pribadi dengan voice note supaya lebih paham. Ya. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.